warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ini agak serius kita tema hari ini karena udah lapar, ngantuk, mau diajak ngitung. Warisannya belum tentu ada lagi ya. Nah, saya tadi sudah kirim beberapa teman, mungkin sudah dapat lembaran-lembaran yang dasar dari faraid. Dasar dari faraid itu sebenarnya kan bagian yang harus kita ketahui: istri, bagian suami, anak laki, anak perempuan, ayah, ibu, cucu, dan saudara kandung. Itu aja. Kalau saudara seayah, saudara seibu jarang terjadi. Anak angkat mah nggak dapat warisan, tabani nggak dapat warisan. Nah, itu doang sih sebenarnya mah. Jadi itu saya sampaikan, kalau ada seorang suami meninggal, istri berhak mendapatkan warisan dari suami. Bagiannya 2/4 atau 1/8. 1/4 ketika suami tidak punya anak atau tidak punya cucu dari anak laki. 1/8 kalau suaminya punya anak atau cucu. Kemudian kalau si istri yang meninggal, suami mendapatkan warisan dari istri, bagiannya cuma 2/2 dengan 1/4. 1/2 kalau istri nggak punya anak, 1/4 kalau istri punya anak. Ayah bagiannya 1/6. Kalau kita meninggal, iya deh ya, contohnya kita deh ya. Kalau kita meninggal, na'udzubillah gitu ya. Kalau kita nikah lagi, amin gitu. Nah, dan meninggal, na'udzubillah. Kalau kita meninggal, kemudian ayah kita berhak mendapatkan warisan dari kita. Berapa bagiannya? 1/6 kalau kita punya anak laki dan perempuan. 1/6 plus asobah kalau kita punya anak perempuan saja. Asobah kalau memang tidak ada anak dan cucu. Ibu bagiannya berapa? 1/3 kalau kita nggak punya anak. Di kita meninggal, ibu kita dapat warisan. Ada bujangan kaya raya meninggal dunia, maka ibunya dapat 1/3. Sisanya buat ayahnya. Atau 1/3 sisa kalau ahli warisnya suami, ayah, ibu, atau istri, ayah, ibu. Nah, tapi bisa jadi dapat 1/6 kalau yang meninggal punya. Kita coba belajar ngitung aja deh ya. Nanti kertasnya dilihat teman-teman yang ada kertasnya itu dan hitung aja. Misal ada seorang laki meninggal dunia. Ada laki meninggal, ada istrinya, ada ayahnya. Dia cuma punya istri dengan ayah. Seorang meninggal, yang meninggal laki, meninggalkan seorang istri dan ayah saja. Ini paling gampang warisannya, sebab tertulis di situ, istri kalau yang meninggal tidak ada anaknya, maka mendapatkan 1/4 dari bagian harta suami. Sementara ayah ketika anaknya meninggal, ini anaknya meninggal, maka bagiannya adalah sisanya, asobah. Kenapa? Sebab tidak punya anak dan cucu. Berarti hartanya nanti angkanya dibagi 4. Nanti semua harta dibagi 4. Si istri mendapatkan 1 bagian, si ayah mendapatkan 3 bagian. Kalau kita berandai-andai hartanya 4 miliar, maka si istri 1 miliar, ayah 3 miliar. Ya harus besar lah biar semangat gitu. Kalau kita bilang misalnya hartanya 4.000 rupiah, nggak usah dihitung Pak. Sebab nguburin aja masih kurang sama tahlilan. Itu yang dimaksud di situ tuh. Jadi kenapa istri dapat 1/4? Sebab yang meninggal tidak punya anak. Kenapa ayah mendapatkan asobah? Sebab yang meninggal nggak punya anak. Tapi kalau kita rubah misalnya, mohon maaf, ini kasus pertama. Kasus kedua misal masih meninggal laki, ada istri, ada 1 anak laki, ada ayah. Ayah nggak dapat. Ada 1 anak laki. Ketika yang meninggal tidak punya anak, istri mendapatkan 1/4. Tapi ketika yang meninggal punya anak, istri mendapatkan 1/8. Ini berubah. Kenapa berubah? Sebab di sini tidak ada anak. Di sini ada anak. Sementara anak di situ, berapapun jumlahnya anak laki tertulis adalah bagiannya asoba, sisa dari semua yang sudah dibagi. Ayah ketika ada anak maka dapatnya 1/6. Karena ada anak laki. Tadi ayah sisa.
Ketika tidak ada anak. Ketika ada anak, maka ayah bagiannya 6. Lalu hitungnya bagaimana Pak? Tinggal 6 sama 8. Kira-kira dulu pernah belajar sekolah faktor persekutuan terkecil, terbesar. Zaman saya namanya KPK. Kelipatan persekutuan terkecil, bukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemarin diganti dengan FPB, faktor persekutuan. Gitu ya, persekutuan terkecil dan terbesar, sama aja lah ya. 8 sama 6 kira-kira berapa? 24. Maka semua harta dibagi 24. Kalau dibagi 12 nggak bisa di sini. 8 dengan ini kan 3 ya. 24 dikali 1 dibagi 8. 24 dikali 1 dibagi 6 hasilnya 4. Maka 3 tambah 4 7. Sisanya berapa? Jadi 24 diambil 7. Sisanya berapa? 14. 17. 14. 17. 17. Kalau kita berandai-andai hartanya biar gampang 240 juta, maka 240 juta dibagi 24 gitu ya. Maka yang ini 3 dikali 17 dikali 4 dikali, kira-kira begitu. Kan kalau 240 juta dibagi 24 berarti 3 juta. 100 juta. Gitu ya. Maka semuanya dikali 100. Ini harta ininya, harta yang 240 juta dibagi ini. Maka sama 100 juta. Maka istri dapat 300 juta. Kemudian ayah dapat 400 juta. Dan sisanya anak laki mendapatkan 170. Gitu ya. Banyak. 3 juta itu. Ini 3 juta. Oh 3 juta, 4 juta, sisanya 100 juta. Itu anak laki. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak, kenapa anak laki dapatnya 2, perempuan dapatnya 1? Kalau anak kan, kalau anak laki 2, 1. Ini kalau pakai rumus Al-Quran, pakai rumus agama, mohon maaf. Misalnya, kalau kita berandai-andai, akhirnya ada warisan di mana anak laki dapat 200 juta, sementara anak perempuan dapat 100 juta. Misal, kata yang perempuan, ini nggak adil. Yang nggak adil karena Anda pada posisi yang tidak adil. Coba lihat. Kalau anak laki punya duit 200 juta, perempuan 100, besok sama-sama mau nikah. Yang laki nikah harus mempersiapkan apa? Mahar. Yang ini persiapan nggak? Enggak, nerima beres. Habis nikah, yang wajib membuatkan rumah laki perempuan? Laki. Ketika punya anak, yang wajib menanggung biaya segala macamnya, yang ngasih uang belanja, aduh, ini utuh 100 juta, ini bangkrut 200 juta. Maka laki mau dikasih modal lebih besar. Nah, ini ketika warisannya istri ayah, istri anak ayah. Apa yang sering banyak ya? Yang sering terjadi banyak di warisan itu? Boleh nggak sebuah warisan dibagi rata? Misal ahli warisnya ada 3 anak laki, 2 anak perempuan. Boleh nggak dibagi rata aja dah? Ini kan kebetulan uang warisannya 500 juta, udahlah serang 100 juta lebih beres kan? Misal. Boleh nggak? Boleh kalau yang 3 ini setuju. Sepakat. Kalau yang 3 ini satu saja tidak sepakat, maka nggak boleh. Itu kalau bicara setuju atau tidak setuju. Tapi saran saya, supaya tidak melanggar aturan main, ikuti saja aturan mainnya. Jadi ini dapatkan, kalau bahasa sarang 2 itu kan ini lebih besar. Nanti berikan kepada adiknya yang perempuan. Anda 100 juta, 100 juta, 100 juta, 50 juta, 50 juta, gitu ya, yang 2. Ya udah, yang ini ngasih kemari berapa? 25. Kan jadi 75. Ini 75. Ya ini ngasih 25, kan 75 sama. Akhirnya semuanya pada posisi yang sama. Cuma ini bagian warisan, ini dibagi sama saudaranya. Itu lebih keren tuh. Itu yang perempuan selalu ingat sama saudaranya tuh. Nah, yang ada bukan begitu. Udah jangan bagi. Itu bukan salah warisannya, salah
orangnya, bukan salah warisannya. Sebab yang cerita sama saya banyak kan begitu. Yang banyak kan begitu. Ustaz, warisan bapak saya dikuasain sama abang saya, bagaimana ya? Ya gua nggak tahu. Kalau ngitungnya saya paham. Kalau ngambil warisan ente dari abang ente, anda nggak bisa. Ntar ente yang dapat warisan, anda yang dibunuh urusannya. Nah, ini cara ngitungnya nih. Bagaimana kalau warisannya itu, misal hitungannya kan ada istilah aul, ada istilah rod. Misal pernah terjadi di tempat saya. Ternyata warisannya, ahli warisnya ada seorang laki meninggal. Ahli warisnya cuma istri dan saudari kandung. Istrinya satu, saudari kandungnya satu. Jadi ada orang menikah, nggak punya anak, tapi punya kakak perempuan. Jadi yang ini iparan nih. Dari sini ini adalah istrinya. Dari sini ini adalah saudari kandungnya. Sementara istri bagiannya adalah 1/4. Saudara kandung di situ tuh sendiri bagiannya setengah. 1/4 dengan 1/2. Berarti warisannya dibagi berapa? 4. 1 gitu ya. 4, 1, 2 berarti 2. Masih ada Satu. sisa 1. Masih ada Kalau satu. kita berandai-andai misalnya warisannya adalah 4 miliar, si istri dapat 1 miliar, si saudari kandung dapat 2 miliar, masih tersisa 1 miliar. Kemana nih 1 miliar? Buat yang itu. Yang itu belum dihapus. Nah, kalau ini terjadi, maka dalam istilah agama disebut dengan rod. Rod itu mengembalikan sisa warisan 1 miliar ini dibagi kepada ahli waris yang punya hubungan darah. Mana di antara ini yang punya hubungan darah dengan yang meninggal? Saudara. Saudari. Maka ini ditambah 1. Banyakan saudara ya? Lagi yo, kalau yang meninggal kaya. Kalau yang meninggal susah, jadi beban ketika hidup. Ya, itu mah nggak bisa kan begini misalnya. Enak bener saudarinya dapat 3. Lah nggak apa-apa. Pertama ini saudarinya, saudari kandung. Yang waktu masih kecil main bareng, tidur bareng, main di hujan bareng, diomelin bareng. Bapaknya sama, ibunya sama. Yang kedua, kan yang ngurusin istrinya. Iya, istrinya kan ngurusin, tapi tetap saja dia orang lain yang ditarik ke dalam keluarga. Maka wajar kalau dapatnya 1 miliar. Harusnya istrinya, nggak bisa harusnya. Sebab ini saudarinya. Sebab ini saudari, kalau dia susah masa hidupnya, ini yang tanggung jawab. Ini belum tentu mau nikahin kan? Kalau ditarik ke awal nih, kalau dia miskin belum tentu ini mau nikahin. Tapi kalau dia ini miskin, ini pasti bertanggung jawab. Pak, di mana-mana saudari perempuan lebih care Pak sama kita dibanding saudari laki. Di mana-mana. Di mana? Iya, kebanyakan saudari perempuan, empok kita, adik kita itu lebih care dibanding saudara laki. Kenapa? Sebab saudara laki kita punya keluarga yang harus dia tanggung jawab. Saudari perempuan kita ditanggung jawab oleh suaminya, maka otaknya masih kepikiran mikirin kita. Begitu memang, semua begitu. Jadi kalau ngomong pas meninggalnya, saya enak banget ya jadi saudarinya. Iya, lembangan kaya. Coba berpikir ketika dia miskin, siapa yang akan tanggung jawab? Ya inilah. Jangan-jangan masa kecilnya kita nggak tahu pernah miskin, ditanggung tuh lama-lama kaya-kaya bisa jadi. Itu yang kita nggak tahu. Cuma melihat ininya doang. Itu namanya blood. Dikembalikan kepada yang punya hubungannya. Segampang ini sebenarnya tuh rumusnya cuma itu doang sebenarnya. Yang saya tulisin di kertas segitu doang rumusnya udah. Tinggal masukin doang. Mudah Pak, mudah. Ngitung warisan tuh mudah, bisa dipelajari. Matematika dasar. Ambil tambah bagi, ambil tambah bagi gitu. Ini banyak ngambilnya nggak nambahnya. Ngambil mulu nggak nambah-nambah. Nah, masalahnya yang sering terjadi itu, perbedaan pendapatnya adalah ketika proses pembagian. Ini tanah, Pak, udah disepakati. Tanah ini milik 5 orang, masing-masing dapat 100 meter.
Masalahnya jalannya ada di sini Pak nih. Nah, yang ini ada temboknya, yang ini gang kecil. Bagaimana cara baginya? Ini nih yang kadang-kadang ribut nih. Yang tua kan, pokoknya ini punya gua, ya. Tuh biasanya begitu. Iya, pasti pinggir jalan. Dah, lu belakang aja, buka pintu ke gang kecil ini nih. Ininya disepakati masing-masing 100 meter, tapi ketika eksekusinya satu tuh masalahnya. Yang kedua, ini sertifikat tanahnya satu Pak, satu nama, dipecah kan harus ada uangnya kan? Siapa yang bayar? Nah iya kalau semuanya punya duit Pak, patungan. Kan ada yang susah banget ngeluh mulu ada. Akhirnya apa kata Maya? Ya udah, suratnya gue urusin, tanah lu separuh buat gua ya. Tuh. Emang begitu kasusnya yang ada. Bukan begini, bukan. Udah, semuanya yang gak punya duit gue tanggung, ntar ganti cicil. Lu kan saudara gua. Gitu kan mestinya. Mestinya begitu. Ini sertifikat, satu sertifikat harganya 20 juta, 5 sertifikat, ini 100 juta, 5 kali 20 100 juta. Gua 20, ada duitnya nggak? Gua punya duit 5 juta, sini. Gua nggak ada, udah, gua rapiin dulu deh ya. Ntar kalau udah rapi, kapan-kapan lu bayar sama guru cicil. Kebetulan dia paling kaya, tuh yang keren. Sinetron doang mana? Ini harusnya nih. Udah begini deh, ini kan jalanan di depan nih, nggak bagus nih, begini aja nih. Ini nih, diikhlasin ya, kita buka jalan sini nih, ukuran mobil masuk 3 meter nih. Jadi lu di depan, gue juga di depan. Ya. Ininya nih yang kadang-kadang gak disepakati. Apa kata satu? Saya 3 meter kali sekian berapa duit itu? Tuh. Iya. Akhirnya ujungnya, jual aja dah. Kita bagi duit ujungnya. Yang satu gua nggak mau jual, gua nggak punya tanah lagi. Udah, sampai kapan nih nggak selesai? Ini kesepakatan ini yang susah nih. Padahal ini kalau begini deh, jangan 3 meter, 2 meter aja kita bikin jalan nih, supaya semuanya dapat jalan. Ini milik bersama, kalau mau dijual, jual bareng-bareng, bikin surat dari anak cucu kita pada tahu. Begitu mestinya. Tapi yang ada, enggak. Gua ini ya, lu belakang. Ini yang konfliknya kesadaran. Pak, Bu, warisan itu boleh dikasih. Kalau bahasa orang Betawi, boleh nemu, bukan boleh nyari. Lu boleh nemu aja pelit. Kira-kira gitu tuh. Tapi kan hak saya, bukan hak Anda. Itu punya orang tua kita, meninggal dunia, kata Allah, jadi punya kita. Kita nggak usaha. Ini kan semuanya saudara. Ayolah. Saya punya teman Pak, itu untuk meredam istrinya, sampai dia harus transfer ke rekening istrinya. Jadi ini ada tanah peninggalan orang tuanya, karena dia orang kaya nih, dia orang kaya, punya istri kemarin. Kata saudara-saudaranya, udah dia mah jangan dibagi, lakinya kaya, gitu. Kata dia nih, adiknya nih, Bang, yang kaya laki gua. Tetep itu ada hak gua. Lu buat apaan duit segitu? Yang ini malu sama suaminya. Ya kan wajar kan dia malu kan? Kata suaminya udah gua nggak nyampurin dah urusan sama keluarga lu, bagi apa kagak? Enggak. Ya udah, ntar gua transfer ke rekening lu. Ya lagi-lagi Pak, karena suaminya kaya ditransfer, udah gak usah marah, lu hidup sama gua aja ditransfer sama suaminya Pak. Ini suaminya yang cerita langsung ke saya. Gua mau transfer enak ke rekening bini gua 500 juta biar dia adem. 500 juta adem. Transfernya 500 juta Pak. Jadi harusnya nggak begini, harusnya yang namanya warisan tetap aja dia, ini kan hak dia, soal nanti dia mau kasih lagi belakangan, tapi bahwa ini lu punya hak gitu. Nah, ini yang kadang-kadang terjadi ininya nih, di masalah ininya. Kalau ngitungnya mah gampang Pak, pakai itu aja nggak bisa itu. Yuk kita coba yang megang kertas dah. Itu cara ngitung yang bisa. Ada seorang meninggalkan seorang suami, 1 anak laki, 2 anak perempuan, dan seorang ibu. Silahkan dibaca Pak.
Kira-kira nih, kalau pakai kertas itu, suami dapat berapa dari istrinya yang meninggal? Istrinya kaya Pak, kayak Musdalifah. Seperempat. 1/8. Kenapa? Sebab yang meninggal seorang istri ini punya anak. Suami bagiannya seberapa? Suami bagiannya 1/4. Seperempat. Karena dia bagiannya cuma 2, setengah dengan 1/4. Mana yang cocok? 1/4. Kenapa? Sebab yang meninggal punya Anak. anak. Anak laki berapa Pak di situ Pak? Soba. Asobah berapapun jumlahnya. Anak perempuan berapa? Anak. Bagian terakhir. Asobah ketika bersama anak laki. Kalau dia nggak ada anak laki berdua berarti 2/3. Kalau dia nggak anak laki sendiri berarti setengah. Tapi kalau dia benar laki namanya asobah. Asobah bil ghair. Asobah bersama. Nanti bagiannya laki-laki 2 kali bagian perempuan. Ibu berapa bagiannya? 6. 1/6. Gampang, orang tinggal baca doang sih. Ibu kan bagiannya ada 3, ada 1/3, ada 1/3 sisa, ada 1/6. Ada catat tuh, 1/6 ketika punya anak. Ada di situ. Saya kalau ngajar Faraid gitu doang Pak, saya kasih selembar bukunya. Bukunya selembar doang udah begitu doang bukunya. Tuh. Dah. Tapi kan harus dihafalin. Enggak, kalau anak sekolah enggak pakai dihafalin. Hari ini latihan, minggu besok latihan, minggu besok 1 semester latihan apal Pak bagiannya. Udah nggak dilihat lagi. Itu paling gampang tuh. Men kalau udah tua-tua begini badai Faraid emang lupa mulu. Udahnya lupa kertasnya hilang lagi. Contekannya. Nah, yang meninggal nggak ada duitnya lagi. Oke. Maka muncul angka 6 dengan 4. Berarti asal masalahnya 12. 12. Kalau 4 dikali 6, 24 kebanyakan. 12 dikali 1 bagi 4 sama dengan 3. 6, 12 sama dengan 2. 3 dengan 2, 5. 12 diambil 5, 7. Berarti ini dapatnya 7. Harta semuanya dibagi 12. 7 kali 12 berapa ya? 70, 84 ya? Iya. 84 ya? Biar bisa dibagi. Andai uangnya itu adalah 8.400.000 dolar. Biar gede. Oh iya, ya harus gede. 8.400.000 dolar kali 15.000 Pak, 5 gerobak lah duitnya itu. Maka ini dibagi 12. Berapa hasilnya? 7 nggak? 7 ya? 7 apa? 700.000? 700.000 ya? Setuju ya? Ngomongin 7 juta kan? 700.000 dolar. Maka semua harta dibagi ini. Misal tadi bagian suami berarti 3 dikali 700 sama dengan 2.100.000 dolar. 7 dikali 700 berarti 4.900.000 dolar. Ibu 2 berarti 2 dikali 700 sama dengan 1.400.000 dolar. Mudah-mudahan kalau dijumlah hasilnya sama 8,4. Betul ya? Betul, ini aja Pak, 1 tambah 9, 10, 4 kan 14, 4 pasti kan ya? 1, udah begitu aja Pak, jangan nol ini yang kayak ret lama. Baru asobanya dibagi. Ya. Yang ini belum selesai nih. 4.900.000, sebab ini kan berdua kan, laki dengan perempuan. Anak laki 2 kali bagian perempuan. Berapa jumlahnya? Anak laki 1, berarti harus dikali 2 sama dengan 2. Anak perempuan 2, tapi dikali 1 sama dengan 2. Berarti dibagi 4. Kalau begitu berarti 4.900.000 dolar dibagi 4. Tuh. Berapa hasilnya? 29 bagi 4. 7. Enggak. Itu berapa? 12. Hah? 12.
12 ya? 12. 12. Berarti kan ada 1.200.000, 1.200.000, 1.200.000 gitu. Ya, sisa 100. Enggak 12 kali 12,5 kali Pak. Iya, 12 lebih. 12,5. 12,25 berarti 1.225.000. Nah, laki-laki 2 Pak nih. Tuh. Laki-laki berarti 2,5. Yang perempuan 1,25, 1,25. Gitu cara ngitungnya. Dari situ aja ngambil itu. Udah pasti benar ini cara ngitungnya. Jadi kalau ahli warisnya ada suami, ini istrinya punya duit banyak banget ya. Suami, 1 anak, 2. Lah kalau anaknya 2, tinggal ngitung doang, berarti anaknya 2, ini 3. Berarti ini 2 dikali 2, 4. 3 dikali 1, 5 baginya gitu aja. Kalau bagian si suami sama bagian ibu nggak bakal berubah. Yang bikin berubah adalah anak. Berapa jumlahnya? Ustaz, kalau nggak ada ini, anak laki doang, udah ambil semua. Ini tetap segini, ini tetap segini, anak perempuan yang nggak ada, anak laki doang, udah, sisanya ambil semua, yang 4,9. Nah, cukup pakai itu cara mudah menghitung waris, itu doang rumusnya udah. Nah, cuma nanti akan menjadi masalah ketika pembagian warisnya. Kita kadang-kadang matematika Pak, saya dulu persegi panjang gitu ya, begini disuruh hitung. Ini 10, ini 5, ini 5, ini 20. Berapa luasnya? Lah kalau ini 20, ini 5, berarti kan ini berapa Pak? 15. Ya? Ya. Lah iya. Kata kita dulu hitung begini-begini, padahal bagi 2 aja Pak. Ini anggap aja dulu semuanya ada. Berarti kan 10 kali 20, 200 meter. Yang hilang mana? Ini. 5 kali 5. 5 kali 5, 25. 200 diambil 25, 175 gitu luasnya. Lebih gampang itu ngitungnya pakai rumus aki-aki dibanding rumus matematika. Nah, anak sekolah saya ajarin Pak. Yang kamu hafalkan kali-kalian 5, 9, 10. Paling udah ini aja 3 hafalin. Jadi kalau 8 kali 8 kan kamu apa 8 kali 9? 72. 72 tinggal diambil 8 gitu doang. Iya Pak ya? Iya. Kamu tahu 6 kali 7. Kamu apa 6 kali 7? Tapi kan kamu tahu 5 kali 6 30. Sisanya masih ada 1. Tinggal 12 begitu udah. Iya Pak ya? Iya. Jadi yang dihafalin semua capek. Rumusnya aja begitu. Tapi tetap aja Pak, yang kagak bisa tetap kagak bisa. Oke, ini saya kira dengan rumus yang ada itu, begitu cara menghitung warisan. Cuma nanti kalau ada masalah semacam ini nih, tanah semacam ini dimusyawarahkan semusyawarah-musyawarahnya. Kalau lagi begini nih, para mantu jangan ikut. Karena kadang-kadang mantu ikut campur, mau mantu laki kayak mantu perempuan kayak jangan ikut. Iya. Kadang-kadang mantu diem aja. Emang itu urusan rumah keluarga udah urus aja. Jangan ikut campur. Ini mantu yang ngukur tanahnya. Semangat bener mantu romannya. Tuh yang bikin masalah tuh mantu, kadang-kadang menantu. Nanti kamu warisan orang tua kamu aja, hei mantu. Subhanallah, mundur aja, mundur. Saya punya teman punya perusahaan Pak, itu kalau rapat perusahaan ibunya yang mimpin, mantu nggak boleh masuk. Dia punya saudara itu kalau lagi rapat itu ibunya yang mimpin, mantu nggak boleh masuk perusahaan, khusus anak mau laki mau perempuan. Kata terakhir di ibunya. Kalau kata ibunya iya, kalau kata ibunya tidak, gitu aja. Mantu nggak boleh ikut. Nanti udah selesai baru disosialisasikan kepada mantu. Apalagi warisan nih, kalau udah mantu ikut campur, kecuali dipanggil. Mantu sini. Lu kan ngerti nih bagaimana nih cara membaginya ini. Ada teman saya Pak namanya Ustadz Haidar, itu dia mantu, dipanggil sama adik-adiknya, Bang ini bagaimana cara bagi warisannya? Lu mau cara paroid sama mau cara keluarga? Kata dia. Cara keluarga. Dah, nih adik lu yang belum punya rumah nih. Di rumah bapak buat adek lu, karena dia belum punya rumah, dia sengsara nggak punya rumah, lu juga yang setuju. Dah,
Apalagi yang ada dari bapak ini kontrakan begini, setuju, udah, setuju. Mantu yang ngatur, mantunya yang ngatur, bukan mantu, iparnya yang ngatur. Tapi dia kata iparnya mau berdasarkan paroid apa mau berdasarkan kekeluargaan? Kekeluargaan aja, kekeluargaan. Iya, ini adek lu belum punya rumah, lu udah pada punya rumah, mau rumah dari mana kek? Ini kalau dia sengsara, lu juga tanggung jawab. Udah, dia punya rumah bapak, rumah emak buat dia, setuju? Setuju. Yaudah, apalagi sekarang? Kelar Pak. Tidak ada setengah jam bagi warisan. Padahal saudaranya ada 5. Tuh, kalau dipercaya boleh, tapi kalau kagak dipanggil, diem aja dia. Termasuk pengalaman saya pribadi ketika bagi warisan keluarga istri, saya diem aja. Istri saya nangis-nangis. Biasa kan warisan mah ada tangisannya biasa. Ya itu dia, saya usah-usah badannya. Udah, terima aja duit boleh nemu. Dah, ntar kurang-kurang minta aja sama gua. Saya kata gitu, terus saya juga kurang Pak. Oke, ada pertanyaan? Sebelum, ya silakan. Terima kasih waktunya. Ini kisah nyata Ustaz. Kisah nyata. Jadi ada satu keluarga, seorang ibu punya saudara laki-laki 3. Orang tuanya sudah meninggal. Ibu tersebut meninggal. Ini punya saudara apa punya anak? Maksudnya saudara tidak punya anak. Oh iya, saudara kandung ya. Saudara kandungnya 3, yang satu sudah meninggal, jadi tinggal 2 punya saudara. Terus tidak punya anak, dan dia menikah dengan duda yang punya anak laki-laki 1, tetapi warisan belum dibagi, si suaminya sudah meninggal. Jadi nggak selang satu bulan suaminya meninggal juga. Nah ini harta ini belum dibagi kayaknya warisannya. Untuk perhitungannya pakai gimana itu? Kasih saya aja lah. Kasih saya. Selesai udah. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua. Terlalu. Jadi ada seorang perempuan ketika dia hidup, dia punya 3 saudara kandung. Dah. Yang ini meninggal, nggak lama kan? Ya. Tinggal 2. Dah. Berarti 3 dengan dia dong. Ya. Gitu ya. Perempuan lu nikah dengan duda. Duda ini punya anak. Perhatikan, anak duda ini tidak punya hak waris kepada perempuan ini. Ya. Ya. Belum dia meninggal, maka harta warisannya adalah si suami dan 2 saudara kandung. Suami bagiannya setengah karena tidak ada anak, sisanya adalah buat saudara kandung. Karena laki dua-duanya gampang, tinggal bagi 2. Berarti dibagi dulu yang punya istri ya? Iya, yang punya istri. Dah. Nanti yang ini, yang hak ini hanya bisa diterima oleh dia nih. Ini mah bukan anaknya, bukan saudaranya, ipar. Ya. Jadi yang ini meninggal, dibagi ini dulu nih, buat si suami setengah, buat saudara kandung setengah atau sisanya. Jadi kan ini jadi 2, 1, 1. Ini nanti 1 dibagi 2, selesai urusan dia. Lalu ini dibagi hanya buat anak ini. Ini mah nggak dapet, kan bukan saudaranya, orang lain, ipar. Begitu ya. Nah, nggak anak tiri, kan yang mau dibagi harta ini. Suaminya meninggal juga, jadi harta suaminya lari ke anak. Iya, pertamanya meninggalkan istrinya. Ketika istrinya meninggalkan, ahli waris mestinya si suami dan 2 saudara. Tapi belum sempat dibagi, si ini meninggal juga gitu kan? Ya. Si suaminya meninggal. Maka harta ini dulu nih dibagi. Walaupun dia udah meninggal, tetap dapat sebab ketika dia meninggal ini masih hidup. Dah, selesai. Sekarang harta dia dibagi. Ketika harta dia dibagi, ini udah nggak main. Ke anaknya semua. Ya. Begitu. Itu emang harus dibawa ke pengadilan. Sebab nggak, yang ini bisa ngamuk nih. Ngamuk. Itu kan punya baba lu dari adek gua. Dari adek gua, bukan dari gua, dari adek gua. Itu kayak ada orang marah-marah di Anida tuh. Ini dulu baba gua pernah ngamal di sini. Baba gua anaknya masuk ke Anida, kursinya udah penuh, nggak muat, kita nggak terima. Dulu baba gua ngamal di sini. Baba gua ngamal di sini. Baba gua berarti engkong yang mau masuk kan ya? Saya bilang aja, baba siapa? Baba gua, bukan lu kan? Saya kata gitu.
Bukan elu kan? Baba lu kan? Yang ngamal baba lu. Bukan elu. Segitu bangganya lu. Kira-kira gitu tuh. Lah ya kan yang disebut baba gua, bukan dia kan? Kecuali dia bilang, saya ngamal Ustaz di sini 300 juta. Oh, kita pikirin dah. Bangku mana kita kosongin? Babanya. Iya, mana udah meninggal. Kira-kira gitu ya, cara baginya tuh. Jadi ini dulu dibagi, kemudian baru ini. Yang ini tidak ada hubungannya kemarin. Karena memang bukan saudaranya, orang lain dia bang. Enak dong anaknya. Udah jangan ngomong, lu lempengan duitnya banyak, kalau kata enak, gede susah, lu berarti gak mau tanggung jawab. Dan kira-kira begitu kan? Karena ngeliat sekarangnya itu. Ada lagi? Ustaz, kalau warisan bisa dibagi sesuai itu. Kalau hutang begitu enggak, Ustaz? Secara hukum ketika orang meninggal maka hutangnya lunas. Secara hukum kalau orang punya hutang maka hutangnya lunas. Secara hukum deh, secara hukum. Tapi bagi ahli waris diwajibkan bayar hutang atas kelalaian bapaknya yang belum bayar hutang. Begini misalnya, hutang apa? Kalau hutang kredit rumah meninggal lunas ya? Lunas. Motor juga lunas. Kecuali di bank ada namanya kredit apa tuh yang mengenyampingkan pasal sekian dalam hukum perdata, maka tetap harus dibayar. Ya, ahli waris yang bayar tuh. Makanya kalau dia punya utang yang memang sudah wajib dibayar, Quran mengatakan warisan ini dibagi mimba di wasiati yusobiha audain. Setelah wasiatnya dan hutangnya dilunaskan, sisanya baru dibagi warisan. Sisanya baru dibagi warisan. Utangnya dulu. Utang tuh tidak ada warisan, nggak ada. Misal dia punya duit 3 miliar, utangnya 1 miliar, bayar dulu utangnya 1 miliar, baru yang diwaris 2 miliar. Begitu. Kalau utangnya nggak ada, dia nggak sanggup bayar utang, emang susah, ya udah mau diapain? Itu yang secara hukum saya bilang lunas. Emang nggak mampu buat bayar utang. Ke bapak-bapak kalau punya utang, Pak, ini biar tahu, Pak. Sebab bisa jadi uang bapak, warisan bapak bisa dipakai buat bayar utang. Jangan diwaris dulu, dibayar dulu utang. Ada lagi? Ya. Seandainya ada keluarga tidak punya yang Indonesia, tidak suaminya tidak anggap itu, sedangkan saudara suaminya banyak, gimana? Iya, jadi sekali lagi anak adopsi, anak angkat tidak punya hak waris. Dia mau berapa tahun pun jadi anak adopsi, tetap saja nanti ahli warisnya saudara kandung. Kecuali hibah, Ustaz ya. Lain cerita, maka ketika hidup dihibahkan. Kalau ada wasiatnya kan? Itu wasiat namanya. Wasiat. Iya. Tapi wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 warisan. Misal dia tulis di situ, seluruh harta saya untuk anak angkat saya. Yang berlaku hanya 1/3. Walaupun tulisannya seluruh. Wasiat tulisannya gitu. Betul. Tetap berlaku tuh. Tapi warisan enggak. Pernah ada yang datang juga, mohon maaf ini kalau ada di sini saudaranya datang ke rumah saya. Dia anak angkat, dia berharap dia dapat warisan. Saya bilang enggak. Terus dia bilang, yang urus saya loh Ustadz, bukan saudaranya, bapak itu. Iya, tapi kan lu diurus dari kecil sama dia. Anda diangkat sama dia di umur berapa tahun? 3 tahun, 3 tahun. Disekolahin. Nggak ada kewajiban lu nyekolahin dia. Bapak angkat Anda tidak punya kewajiban nyekolahin Anda. Kenapa? Orang bukan anaknya kok. Tapi dengan ikhlas disekolahin. SD, SMP, SMA, sampai lu nikah, dinikahin sama dia. Berapa miliar lu udah habis? Ke situ ngambilnya. Wajar dong kalau dia sakit di akhir umur lu yang ngurus tahun 2 tahun mah. Tuh kalau anak angkat begitu. Akhirnya terbuka juga. Iya Ustaz ya. Lah iya. Sekarang saudaranya mau pada ngambil. Ya emang hak saudaranya. Secara hukum begitu. Karena anak angkat bukan anak. Ini kan termasuk dalam hukum agama. Nah. Dalam hukum pemerintahan gimana? Oh iya tadi habis itu. Wasiat. Kalau di hukum pemerintahan tuh hukum perdata, pokoknya tulisan di situ. Mohon maaf, selingkuhan juga bisa dapat warisan. Bini asli bisa nggak dapat warisan. Oh iya benar. Wasiat. Saya wasiatkan harta saya separuh buat si A bin si A. Siapa itu si A bin A? Ternyata selingkuhannya. Istrinya ternyata kagak dapat karena dia merasa tidak nyaman dengan istrinya. Itu hukum perdata tuh berdasarkan wasiat. Pertanyaannya mana yang lebih adil? Kan gitu ya.
Harusnya istrinya yang dapat, selingkuhannya yang dapat. Maka ada orang-orang yang bunuh-bunuhan, dia itu tuh gara-gara wasiat. Nah, mau pakai hukum apa jadinya nih? Kalau dia hukum berdasarkan wasiat tuh, maka kadang-kadang kalau orang-orang, mohon maaf dia non muslim itu yang itu dia udah punya penasihat hukum nulis tuh, nanti kalau meninggal tinggal dibacain doang. Buat si A, ini buat si A, itu aja masih berantem juga kan. Nah, saya juga belum ketemu nih formula supaya kalau kita meninggal, kita meninggal. Iya deh ya. Saya lupa mulu kalau kita meninggal kemudian punya banyak harta, anak kita nggak pada ribut, bagaimana caranya formulanya? Ya, itu bisa juga. Jadi punya anak 5, ini tanah buat lo suratnya tuh, ini tanah buat lo suratnya. Minta sisanya di rumah nih. Ini rumah buat malu ya. Kalau gue meninggal, ini buat malu. Ya, segitu. Tapi sebelum kita meninggal, ini udah jadi hak dia. Dia jual, dia apain, nggak masalah. Repot banget. Nah iya, kita masih lama, dia duluan meninggal. Itu kan kayak main judi kan. Tapi ada orang yang bagi warisan itu biasa-biasanya nggak ada ributnya, ada ternyata bukan soal agama saja, ternyata ini anaknya emang sukses-sukses gitu ya. Ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi dokter, ada yang jadi pedagang segala macam. Jadi kelihatannya ketika bagi warisan tidak ada yang iya karena merasa udah cukup. Nah itu dia tadi, kalau semuanya setuju, boleh. Tapi kalau ada yang nggak setuju, nggak boleh. Cukup ya, saya minta bisa diomelin sama pimpinan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.